Halo Sobat Properti, apa kabar? Saya harap baik-baik saja. Saya Tanu, dan ini adalah channel Property Talk, channel yang akan membahas tentang properti, mulai dari investasi, review, tips dan triks tentang properti. Dan jika kalian menginginkan informasi tersebut, kalian ada di channel yang tepat. Kali ini kita akan membahas perumahan Granada Residen, perumahan yang ada di Jalan Bypass Bill, Grong, Lombok Barat. Rumah ini bertipe 24/70, di mana 24 adalah luas rumah keseluruhan dan 70 adalah luas rumah dan lahan. Namun, sebelum kita memulai membahas secara detail, berikut preview rumah. Biar lebih asik, saya tidak akan sendiri untuk membahas rumah ini. Saya ditemani oleh teman saya, Ardi. Oke Di, apa kabar Di? Alhamdulillah, baik bang. Abang gimana ya kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Nah, untuk lebih enaknya, kita mulai bahas dari mana Di? Mungkin alangkah lebih baik kalau kita mulai dari lokasinya bang, supaya teman-teman tahu di mana sih lokasi perumahan ini bang. Nah, untuk lokasinya sendiri, itu menurut saya cukup strategis. Di mana? Pertama, dekat dengan Kota Mataram, dekat dengan Bundaran Gerung, dekat dengan pusat pemerintahan, rumah sakit, dan akses menuju bil dan pelabuhan itu sangat dekat. Oh, Maksudnya sangat mudah. iya bang. Kalau dari Mataram ke sini atau ke sini menuju Mataram mungkin sekitar 15 menit cukup. Iya, ya? 10 sampai 15 menit. Nah, untuk ke Bundaran Gerung sendiri, bagi kalian yang suka berolahraga, itu cuma 5 menit. Oh, kalau seandainya kantor saya ada di misalnya di kantor bupati, berapa menit bang? Palingan cuma 10 menit. Misalnya kalian terkena sakit nih di sini, dekat dengan pusat kesehatan. Terus kalau kalian pengen yang lebih jauh sedikit, itu dekat dengan rumah sakit kota. Oh gitu. Nah, kedua rumah sakit ini fasilitasnya juga cukup bagus. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang lokasinya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fasilitas umum yang ada. Ya, itu penting bang. Mulai dari perkerasan. Oh boleh bang, boleh. Kalau sepenglihatan saya sih, perkerasan di sini menggunakan bahan paving block. Cuma kalau dari kualitas sudah sangat-sangat bagus dalam skala rumah subsidi ya. Cuma saya melihat catat pekerjaan bang, ada di gerbang masuk, di situ ada penurunan, dan itu mungkin disebabkan oleh overload atau metode pengerjaan yang kurang bagus. Ya. Itu sih menurut saya. Dan mungkin juga terjadi kalau dari pandangan kita sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia proyek, itu terjadi karena memang perumahan ini belum jadi 100%. Di mana adanya proyek yang dikerjakan oleh masyarakat sendiri dan dikerjakan oleh si developernya. Nah, di sana kan lewat banyak kendaraan-kendaraan berat yang membuat penurunan tanah terjadi, yang dimana jalan di dalam komplek ini itu tidak dikhususkan untuk kendaraan besar. Oh iya sih. Mungkin itu juga bisa jadi bahan masukan untuk teman-teman yang punya rumah di perumahan supaya tidak menjudge kontraktornya langsung, karena satu defect itu banyak penyebabnya. Bener. Kita lanjut bang. Tapi secara umum memang cukup bagus ya, karena jarang-jarang ada perumahan yang menawarkan fasilitas yang lumayan bagus seperti itu. Oke, setelah itu kalau ada jalan, tidak akan lengkap sebuah jalan tanpa adanya saluran drainase. Iya, benar bang. Kalau saluran drainasenya menurut kamu nih gimana tadi? Kalau yang saya lihat sih, drainase di sini menggunakan pipa bus beton ya. Jadi menggunakan sistem saluran tertutup. Itu bagus sih bang, karena untuk perumahan sebenarnya kalau seandainya menggunakan sistem saluran terbuka, maka kemungkinan besar banyak sampah bang. Ya kita tahu lah. Oke, benar. Tapi kalau menurut saya salurannya cukup kecil ya, tidak terlalu besar. Benar bang. Dan satu lagi, inlet dan outletnya gimana tuh Di? Nah, karena ini tertutup, jadi kita nggak bisa ngeliat bang, nggak bisa ngecek juga sih. Tapi itu cukup menopang untuk mencegah terjadinya banjir sih. Lumayan untuk mencegah itu, karena yang saya lihat ada perumahan loh yang nggak punya saluran drainase sendiri, dan itu biasanya menyebabkan banjir. Ada di daerah
Ya itu gila sih bang. Oke. Setelah itu kalau di jalan pasti ada lampu penerangan jalan. Nah, itu sangat penting bang. Gimana bang? Kemarin itu cukup memadai, di beberapa titik area itu sudah ada. Tapi di beberapa titik sendiri, misalnya ada di dalam blok-blok tertentu itu lampunya terlalu redup. Terus kedua memang ada lampu yang sudah kedap-kedip. Iya. Kalau dugaan kami mungkin karena memang belum adanya maintenance yang cukup baik. Dan itu sebenarnya penting bang, sangat-sangat penting sebenarnya dari segi keamanan dan kenyamanan penghuni. Itu masukan untuk developer, mungkin developernya nonton video ini untuk diperbaiki lampunya. Oke. Nah, kalau ngomongin keamanan itu tidak akan lengkap dengan kita tidak membahas adanya pos jaga. Kalau tadi kita lihat di saat kita masuk komplek itu ada pos jaga. Kalau menurutmu gimana sih desainnya? Kalau dari desain sudah sangat-sangat cukup ya, dan ukuran sudah sangat-sangat pas. Cuma yang saya mungkin sedikit notice itu adalah pos jaganya cuma di situ bang. Jadi seharusnya itu kan ada pos jaga kecil di mungkin sekitar perumahan ini, karena melihat besarnya perumahan ini kan cukup besar lah. Iya cukup besar. Kira-kira ada, kalau kita lihat ada 500 rumah sih yang ada, dan itu membutuhkan keamanan yang cukup kuat gitu. Keamanan yang harusnya cukup bagus. Tapi sepertinya seperti dugaan kita yang pertama, karena memang perumahan ini belum jadi 100%. Kemungkinan itu akan ada dibangun di beberapa titik lagi adanya pos jaga. Benar sih bang, mungkin kita tunggu aja deh buat kita lihat gimana sih. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas fasum atau fasilitas umum, sekarang kalau kita jadi seorang pelanggan, apa yang kita lihat pertama? Yang kita lihat pertama adalah gerbang dan tampak. Ya benar. Tampak bang. Benar, tampak dari luar, benar. Nah kalau kita lihat dari luar itu ada gerbang yang cukup lumayan bagus sih, karena memang asal kalian tahu untuk info di perumahan ini kalau kita beli rumah itu sudah otomatis dapat tembok keliling dan gerbang. Itu yang saya suka dari perumahan ini bang, karena nggak semuanya bisa memprovide customernya seperti itu. Karena ada perumahan yang bahkan tidak punya batas rumah sendiri gitu, maksud saya tidak jelas gitu. Dan di perumahan ini sangat-sangat jelas dengan adanya tembok, pagar, dan itu menurut saya menambah poin plus lah untuk menambah nilai jual lah ya. Bener bang. Untuk ininya, untuk gerbangnya sendiri itu cukup bagus ya materialnya, karena memang adanya ini bahan sejenis asbes ya. Mungkin kalsibot ya. Kalsibot. Terus untuk frame-nya sendiri terbuat dari besi holo ya, holo yang sudah dilas dengan solid. Yang dimana kalau kita lihat dari tadi itu belum ada yang berkarat sih. Iya sih. Karena cukup bagus mungkin coatingnya bagus. Nah setelah itu kalau kita udah masuk, yang kita lihat pertama setelah membuka gerbang adalah bentuk rumahnya sendiri. Itu gimana nih? Kalau yang saya lihat memang untuk desain rumah ini menganut modern minimalis bang. Dengan yang paling unik adalah ada focal point. Iya, focal point itu apa di yang mana? Focal point-nya itu ada di depan. Itu ada sejenis kotak, itu mungkin seperti hiasan, dan itu yang memberikan identitas dari perumahan ini bang. Ditambah dengan bentuk atap lana membuat rumah ini makin cantik. Untuk dari depan juga ada 3 jendela, 2 di ruang tamu, 1 di kamar tidur. Nah untuk secara keseluruhan sendiri yang saya lihat, rumah ini menganut desain kayak mirip-mirip rumah Jepang lah ya. Iya, kecil-kecil rumah Nobita bang. Rumah Nobita. Oke, selanjutnya kalau tadi bentuk atapnya dan bahan atapnya lumayan ini ya dia. Iya. Kalau kita lihat sekilas ada dari genteng metal ya. Genteng metal butir bang. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi ya, untuk teman-teman yang pengen bangun rumah dan memilih atap dari genteng metal. Itu teman-teman perlu perhatikan jarak antara genteng terhadap plafon. Karena semakin tinggi jaraknya itu akan semakin sedikit pengaruh transfer panas dari matahari. Dan saya suka ini bang dari perumahan ini, warna catnya tuh pastel gitu loh bang, jadi agak sedikit homis lah menurut saya. Sangat cocok untuk keluarga muda. Benar bang, benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you di next video.
second, I know you feel the beat.